nikmat sehat walafiat, di mana kita sekarang dapat berkumpul dalam acara pengajian. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada beberapa hal saja dari saya sebelum materi puncak. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Tastabih Banda Aceh dan Aliansi Ormas Islam. Dengan adanya pengajian ini, mudah-mudahan silaturahmi kita bakal kedepannya tambah lebih baik. Kemudian juga dari saya pribadi, dengan adanya pengajian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi saya dan juga rekan-rekan, terutama yang di karyawan hotel. Kemudian yang terakhir, mungkin saya berharap acara seperti ini dapat berlanjut, dan tadi saya sudah bicarakan, mudah-mudahan setiap bulan akan kita bisa adakan di hotel ini, dan semakin kemari akan semakin lebih baik. Dengan hari ini kan kita ada evaluasi bagaimana supaya kedepannya supaya lebih baik. Saya rasa dari saya cukup demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalil min arba', sedikitkan dari 4 hal. Sedikitkan oleh kamu 4 hal. Yang pertama, qillatul ta'am, sedikit makan. Yang kedua, qillatul manam, sedikit tidur. Yang ketiga, qillatul anam. Ini yang barusan ditanya. Qillatul anam. Anam manusia. Kita bersedikit hubungan dengan manusia. Yang keempat, qillah apa satu lagi? Qillatul ta'am, qillatul manam, qillatul anam. Itu kayak demikian. Sebentar lagi keluar. Cerita tentang qillatul anam, kita tidak bisa buat kesimpulan bahwa di situ kita memutuskan hubungan dengan masyarakat, dengan sosial. Kita bisa lihat ajaran di dalam Islam. Ada yang namanya i'tikaf. I'tikaf sunat apa enggak? Yang dalam syariat sunat. I'tikaf itu apa? Waktu kita i'tikaf apa yang kita lakukan? Penyendirian kan? Memisahkan diri dengan orang lain. Kita di situ berzikir. Nah, begitu juga salat. Waktu kita salat, begitu takbiratul ihram, kita memutuskan hubungan dengan yang lain kan? Hanya mengikat hubungan dengan Allah saja. Memutuskan hubungan sosial semuanya. Semua hubungan diputuskan. Yang ada tinggal hubungan dia dengan Allah. Itu salah. Yang fardu, itulah qillatul anam. Itulah yang disebut penyendirian. Makna penyendirian dia bukan silaturahmi, tapi ada waktu sama seperti Nabi Muhammad bertahannuts di Gua Hira untuk membuat hatinya, jiwanya lebih suci untuk menerima hubungan nanti dengan Allah. Ada orang mungkin yang mampu dalam keramaian dia menyendiri, tapi mungkin tidak semua orang mampu. Dalam keramaian zikirnya jalan terus. Az-zikru bil qalb. Ada orang dia sedang ngobrol-ngobrol, hatinya berzikir terus. Bahkan Sayyidina Umar nafasnya, hitungan nafas. Sayyidina Umar hitungan nafas. 3 debit nafas yang zikir. Al-muraqabatu bil anfas. Muraqabah. Dalam ihsan tadi ada 2 derajat.
an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah seolah-olah melihat Allah. Maka enggak mungkin kita melihat Allah. Tapi bukan melihat yang dimaksud dalam hadis itu melihat dengan mata ini. Itu capaian tertinggi. Kalau enggak mampu ke tingkat itu, dikasih opsi kedua. Apa opsi keduanya? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Kita mempelajari tasawuf lalu mengamali tasawuf untuk mencapai itu tadi, yang peringkat tadi pertama, bukan karena tujuan lain. Bagi mungkin yang belum mendalami sekali syariat, lebih bagus dia belajar syariatnya, belajar fikihnya, belajar ibadahnya. Setelah ibadah itu nanti dia akan nampak sendiri. Kita tidak bisa menghujat, menghakimi orang, apalagi tengku-tengku ulama-ulama, kita nggak berani hujat. Kata Rasulullah, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu ini dipikul oleh orang-orang yang datang kemudian dari kalangan yang adil-adil, yang baik-baik. Maknanya enggak pernah hilang di atas muka bumi ini orang baik, pasti ada selalu, dan bertanggung jawab memikul ilmu. Sama seperti Allah sudah menjanjikan akan menjaga Al-Quran dengan melibatkan orang-orang dari berbagai generasi, mulai generasi sahabat menerima hafalan dari Nabi, lalu mereka tulis dalam mushaf, lalu itu diperbaiki sampai hari ini mushaf ke kita itu dipikul semua oleh orang-orang baik. Nggak akan terjadi tahrif Al-Quran. Sama juga dengan ilmu ini. Oh, ada orang-orang yang mencoba. Kita bisa melihat, membaca bagaimana tulisan para mustasyrik orientalis yang menuduh bahwa tasawuf itu diambil dari ajaran Hindu, dari ajaran Buddha. Itu semuanya kita sangat paham dalam rangka menghancurkan Islam, ya. Jadi Islam ini punya dasar yang kuat dalam menghidupkan tasawuf sebagai sebuah ilmu. Kita buang sebenarnya nama tasawuf itu. Kalau ada yang alergi dengan istilah tasawuf, sudah buang jauh-jauh istilah tasawuf. Tidak ada masalah. Jangan kita berkutat dengan istilah. Kita harus tahu kontennya apa tujuannya. Itu yang penting. Itulah yang diajarkan di dalam tasawuf generasi awal. Para ulama membagi tasawuf menjadi 3 macam bentuk corak. Yang pertama mereka sebut dengan at-tasawuf as-salafi. Kenapa salafi? Ini bukan salafi wahabi. Salafi as-salafus salih. Yang dipraktekkan masa itu adalah zuhud. Itu as-salafus salih mempraktekkan zuhud. Para ulama-ulama tasawuf yang menulis tentang ilmu tasawuf memberi nama itu dengan at-tasawuf as-salafi. Lalu muncullah generasi Imam Ghazali. Disitulah lahir Al-Imam Rifai, disitulah lahir Al-Imam Asy-Syadzili, di situ Ibnu Athaillah As-Skandari, lahir semua di situ. Semuanya mengambil minum dari tasawuf yang dikodifikasi oleh Al-Ghazali. Masyrabuhu dari Al-Imam Ghazali, sehingga ulama kemudian memberi nama dengan corak yang kedua ini at-tasawuf as-sunni, nisbah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah disempurnakan lagi tasawuf sebagai sebuah ilmu. Sudah jelas ini makamnya, ini. Kalau zuhud tadi hanya menjaga diri saja, belum ada belum terlalu mendetil ajarannya. Tapi ketika lalu muncul kelompok ketiga mencoba mengkombinasi antara
tasawuf rasa dengan filsafat. Lahirlah seperti Ibnu Arabi, seperti Al-Jili, mungkin seperti Syekh Siti Jenar tadi. Kalau saya nggak berani menghukum, nggak dalam kapasitas saya. Kalau saya kan jauh sekali dibanding mereka. Sama seperti Imam Syafi'i mengatakan, an-nasu iyalun fil fiqhi ala Abi Hanifah. Semua ulama-ulama fikih itu anaknya Abu Hanifah. Mulai kawan dalam fikih Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i sendiri seperti itu. An-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Begitu juga saya, nggak punya kapasitas menjustifikasi Syekh Siti Jenar bahwa beliau sudah sesat atau tidak sesat. Saya, tapi ulama-ulama menyatakan itu. Misalnya Al-Hallaj dengan konsep al-hululnya dihukum oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai kufur. Akhirnya apa? Dihukum gantung, dipotong leher, hukum gantung, dibakar, dibuang debunya ke Sungai Efrat. Begitu bahayanya. Begitu bahayanya. Itu termasuk Al-Junaid, akhirnya juga terbunuh. Akhirnya dihukum bunuh juga. Di Aceh ada Hamzah Mansuri, di Pulau Jawa ada Syekh Siti Jenar. Ulama-ulama syariat menganggap mereka sudah melewat polis lain. Oh, ada yang berhusnuzan, ada ulama yang berhusnuzan mengatakan mereka kafirun fid dunya wa mu'minun fil akhirah. Nggak tahu saya bagaimana itu ceritanya. Kafir fid dunya wa mu'min fil akhirah. Ada yang berhusnuzan seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita sebaiknya menjauhkan diri dari tasawuf falsafi yang jenis ketiga tadi. Kita tempuh saja at-tasawuf as-sunni yang gurunya itu ada di mana-mana hari ini, yang semuanya mengambil minum pada madrasah Al-Ghazali.